Tribuners, percaya nggak sih kamu sama legenda hantu yang menyebar luas informasinya itu di Indonesia? Mungkin ada yang percaya, ada juga di antara kalian yang tidak percaya dengan hantu-hantu yang ada di Indonesia. Tapi tidak masalah, kita saling menghormati saja. Buat yang percaya silahkan, yang tidak percaya juga silahkan. Tapi intinya ternyata nih ya, legenda hantu yang ada di Indonesia itu tidak ditemui di negara-negara lain. Dan sekarang di Tribun News Style kali ini, Hakim bakal nemenin kamu untuk ngebahas 7 legenda hantu yang hanya ada di Indonesia dan tidak ada di negara lain. Yang pertama adalah pocong. Sosok ini dianggap sebagai hantu paling mengerikan oleh masyarakat Indonesia. Banyak yang mempercayai bahwa pocong merupakan bentuk protes dari orang yang sudah mati, yang kemudian tali kafannya lupa dibuka saat kuburan sudah ditutup dengan tanah. Oleh karena itu, sosok pocong digambarkan sebagai hantu yang melompat-lompat dan mendekati mangsanya. Selain itu, pocong juga sering digambarkan memiliki wajah dengan warna kulit yang pucat, tanpa ekspresi apapun dan juga lubang mata yang berongga. Selain pocong juga ada suster ngesot. Banyak yang percaya bahwa sosok suster ngesot pertama kali muncul di Rumah Sakit Jalan Salemba, Jakarta. Banyak juga yang percaya bahwa sosok ini adalah wanita yang dulunya pernah diperkosa oleh seorang pria. Setelah diperkosa, wanita yang dipercaya berprofesi sebagai suster itu kemudian dibunuh dengan cara yang cukup sadis dan juga tidak wajar. Sebelum dibunuh, kaki sang wanita itu dilukai oleh sang pria hingga dirinya tidak bisa berjalan sama sekali. Karena itu dia menjadi hantu suster ngesot yang tidak berjalan dan juga sering muncul di serial-serial televisi ataupun media sosial, digambarkan sebagai sosok suster yang tidak bisa berjalan dan berjalan dengan ngesot karena kakinya dilukai oleh pria tadi. Kemudian yang ketiga ada sundel bolong, Tribuners. Mungkin Tribuners sudah tidak asing dengan istilah sundel bolong ini ya. Sesosok hantu wanita yang berambut panjang dan juga bergaun putih, tapi bagian punggungnya itu bolong sehingga organ dalamnya terlihat dari belakang oleh orang-orang yang melihatnya. Sundel bolong selalu dikisahkan sebagai wanita yang tewas terbunuh karena dulunya diperkosa oleh seorang laki-laki. Dan ada juga kisah yang menceritakan bahwa sundel bolong ini melahirkan anaknya di dalam kubur. Kemudian yang keempat ada kuntilanak. Untuk kuntilanak ini sudah tidak asing lagi karena banyak sekali film-film yang menggambarkan tentang kuntilanak di Indonesia. Banyak yang percaya bahwa sosok kuntilanak ini dulunya adalah seorang wanita hamil yang tiba-tiba dia itu meninggal dunia, Tribuners. Dalam kisah rakyat Melayu, kuntilanak itu digambarkan sebagai perempuan cantik yang sering muncul bersamaan dengan bau-bau harum, seperti halnya bunga harumnya Kamboja. Kuntilanak konon mempunyai pohon tertentu sebagai tempat bersemayam atau tempat tinggalnya, tempat kesukaan dari kuntilanak tersebut. Misalnya saja disebutkan dalam mitos-mitos, pohon waru yang condong ke samping atau waru doyong yang biasa dibuat oleh kuntilanak untuk bersemayam. Selain kuntilanak, Tribuners juga pasti tidak asing lagi dengan yang namanya wewe gombel. Tradisi Jawa mengatakan bahwa wewe gombel merupakan roh jahat yang suka menculik anak-anak yang ditelantarkan dan juga dibuang oleh orang tuanya. Cerita tersebut menyebutkan bahwa wewe gombel itu dulunya merupakan seorang wanita yang meninggal bunuh diri karena dikejar oleh masyarakat di sekitarnya. Nah, masyarakat di sekitarnya tersebut itu menuduh si wewe gombel ini sebagai pembunuh sang suami yang tengah berselingkuh dengan wanita lain. Cerita lain menyebutkan bahwa hantu wewe gombel ini disebut sebagai wewe gombel karena dia sering muncul di daerah Gombel di kota Semarang, Jawa Tengah. Kemudian juga ada hantu jeruk purut. Untuk Tribuners yang tinggal di Jakarta pasti sudah tidak asing dengan istilah hantu jeruk purut ini. Jadi ada TPU yang namanya tempat pemakaman umum jeruk purut di Jakarta itu dipercaya sebagai hunian oleh sosok hantu yang menyeramkan ini, Tribuners. Pada mulanya tahun 1986 ada seorang pastur tanpa kepala yang melintas di pemakaman karena ingin mencari makamnya.
Nah, mitos ini mengatakan bahwa jika kamu ingin melihat pastur tanpa kepala ini, kamu harus datang ke Jeruk Purut dalam jumlah ganji atau sendiri atau 3 orang. Ganjil maksudnya Tribuners. Yang terakhir ada genderuwo, yang ini sudah sangat menyeramkan sekali. Bahkan Hakim di sini pas membawakan materi podcast ini bener-bener ngerasa merinding karena di ruangan sendirian gitu ya, yang tidak ada siapapun, tapi ya Hakim memberanikan specially untuk Tribuners semuanya. Yang terakhir ada genderuwo. Jadi genderuwo ini dikenal oleh masyarakat Jawa sebagai makhluk halus dengan wujud yang tinggi, besar juga, terus badannya kekar dan dipenuhi dengan bulu-bulu lebat. Dia suka tinggal di pohon besar yang teduh atau di sebuah sudut tempat yang gelap dan juga lembab. Dan beberapa kisah itu menceritakan bahwa genderuwo ini suka mengubah fisiknya menjadi seorang pria yang sangat tampan. Dia akan menggoda wanita yang ditemuinya lalu menghamili wanita tersebut. Nah, itu tadi Tribuners, ada 7 legenda hantu yang asli dari Indonesia dan ini benar-benar booming banget di Indonesia. Ada genderuwo, ada wewe gombel, ada hantu jeruk purut, kuntilanak, sundel bolong, suster ngesot dan juga pocong. Dari 7 hantu legenda itu tadi, mana kira-kira yang Tribuners percaya atau yang tidak dipercaya juga boleh. Silahkan komen di komentar yang ada di bawah. Hakim bakal tungguin dan senantiasa akan membaca kisah-kisah atau cerita-cerita unik kamu dengan ketujuh hantu ini tadi. Kalau Hakim sendiri sih belum ada sama sekali pengalaman bertemu dengan hantu-hantu semacam ini, dan mudah-mudahan tidak ketemu gitu ya, karena Hakim adalah orang yang penakut gitu. Oke, Tribuners, mungkin itu aja. Buat kamu yang pengen request legenda atau kisah-kisah apa juga bisa tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di lain kesempatan dan selamat menikmati.